Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang timeline dari IVF dan screening apa aja yang akan dilakukan ketika kalian akan menjalankan IVF. Keep on watching. Oke teman-teman, jadi seperti yang kalian ketahui bahwa penyebab dari infertilitas itu sangat banyak dan bervariasi, termasuk masalah dari laki-lakinya atau dari pihak perempuannya, atau bahkan yang paling banyak adalah kombinasi dari kedua faktor tersebut, dimana problem-problemnya atau masalah-masalahnya itu bisa, pertama adalah produksi dari sperma dan ovumnya. Masalah yang kedua adalah sistem reproduksi dari pria dan wanita tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah kondisi imun dari perempuan dan laki-laki tersebut. Nah, pertama kita akan membahas tentang screening. Ya, jadi pertama yang paling dasar dilakukan untuk pasien dan pasangan tersebut adalah tes hormon. Tes hormon akan dilakukan pada hari kedua menstruasi, hari ke-14 dan hari ke-21, di mana hormon-hormon yang dicek itu berbeda-beda karena mengacu pada fluktuasi dari siklus menstruasi. Sedangkan kalau laki-laki biasanya hanya satu kali pengukuran. Nah, hormon-hormon apa saja yang biasanya dicek? Yang pertama adalah estrogen, yang kedua adalah progesteron, yang ketiga FSH, keempat LH, dan lain-lain. Kadang-kadang AMH juga wajib diperiksa untuk pemeriksaan pertama. Nah, selanjutnya tes dari infertilitas itu sendiri. Jadi biasanya itu merupakan kombinasi dari tes darah, di mana digabungkan dengan scan dari USG untuk menilai dan mengidentifikasi dari beberapa permasalahan, misalnya adanya PCOS atau endometriosis, atau hanya untuk dicek apakah dari pihak perempuan tersebut ada ovulasi atau tidak setiap bulannya. Nah, selanjutnya biasanya dokter akan melakukan cek AMH. Jadi cek AMH ini hanya diambil dari darah untuk dinilai tingginya atau berapa jumlah hormon anti-Mullerian yang ada di dalam darah, biasanya pada wanita, dimana itu akan membuktikan apakah banyak atau tidaknya cadangan ovarium yang kalian miliki. Nah, selanjutnya analisa semen, dimana ini sangat penting untuk fertilitas pria. Jadi tes tersebut akan dilakukan dengan mengambil atau menampung sperma yang sudah abstinensi 2-7 hari, yaitu tidak berhubungan sama sekali sekitar 2-7 hari. Nah, itu akan dicek berapa jumlahnya, berapa volumenya, dan apakah motilitasnya baik, dan bentuknya atau morfologinya juga baik atau tidak. Selanjutnya, genetic testing. Tapi ini tidak dilakukan rutin untuk semua pasien, karena hanya beberapa pasien yang diduga adanya penyakit keturunan atau kondisi yang diturunkan, di mana nanti akan dilakukan tes tambahan, yaitu genetic disorder testing, yang bisa dilakukan, contohnya yaitu pre-implantation genetic testing, karyomapping, atau non-invasive prenatal testing. Selanjutnya, screening infeksi. Ini juga rutin dilakukan pada beberapa klinik. Jadi yang pertama, screening dari HIV, lalu ada screening hepatitis B dan C, screening chlamydia, rubella, dan CA cervix. Screening infeksi ini juga penting karena akan mempengaruhi keberhasilan dari yang pertama adalah cek ovulasi
adakah atau tidak ada menggunakan scan ultrasonografi. Sekaligus dicek ketebalan dari endometrium, lalu adanya diagnosis dari kondisi yang lain, misalkan adanya fibroid, polip, atau kista ovarium. Dinilai ukuran atau besarnya dari ovarium, jumlah dari folikel-folikel yang kecil. Nah, atau folikel antral. Selanjutnya, cek AMH itu untuk mengestimasi jumlah dari sel telur yang kita miliki pada kedua ovarium. Yang ketiga adalah sonohisterogram, yaitu tes secara non-invasif untuk menilai kavitas dari uterus dan tuba dengan menggunakan ultrasound dan menggunakan sebuah tabung yang dimasukkan, itu kecil sekali sih, yaitu untuk menilai dari genital tract atau reproductive tract. Laparoskopi ini dilakukan ketika dibutuhkan saja. Jadi dokter tersebut tidak akan melakukan laparoskopi pada semua pasien. Hanya saja laparoskopi ini akan dilakukan di bawah anestesi umum. Jadi kalian tenang saja. Laparoskopi tersebut dilakukan dengan memasukkan sebuah alat atau kamera yang didahului dengan insisi atau goresan kecil pada perut untuk melihat ovarium, tuba falopii, uterus, dan kavitas pelvik adanya abnormalitas atau tidak. Selanjutnya, biasanya pada laparoskopi akan dinilai apakah tuba tersebut paten atau tidak dengan menggunakan injeksi dari pewarnaan yang disemprotkan dari uterus, lalu dinilai lagi nih apakah cairan pewarnaan tersebut masuk ke dalam kafum dari abdomen atau tidak. Histeroskopi biasanya dilakukan juga untuk program hamil. Dilakukan dengan memasukkan sebuah alat fiber optik. Jadi untuk menilai kavitas dari uterus, apakah adanya polip, fibroid, adesi, dan adanya anatomi yang abnormal. Stereoskopi kita bisa menilai organnya secara langsung. Nah, masuk ke dalam topik yang paling penting. Menurut Reproductive Medicine and Infertility Associates, cycle timeline-nya pertama dibutuhkan beberapa minggu, 3 hari sampai 3 minggu dilakukan assessment-nya, dinilai. Selanjutnya biasanya kita atau dokternya akan menunggu lagi untuk siklus menstruasi selanjutnya. Jadi pada saat siklus menstruasi selanjutnya start, itu namanya sudah mulai start program, dimana akan dilakukan pemeriksaan USG dan beberapa pemeriksaan yang menggunakan darah. Nah, selanjutnya akan dilakukan stimulasi ovarium. Stimulasi ovarium ini pernah saya bahas di vlog-vlog saya sebelumnya. Jadi dilakukan selama 8-12 hari, yaitu untuk short protokol. Nah, biasanya dilakukan bersamaan dengan cek dari USG juga, dan cek-cek darah untuk menilai kadar hormon apakah sudah mencapai target atau belum. Setelah dilakukan ovarium stimulasi dan ada sel telur yang matang, lalu akan dilakukan pengambilan oosit. Ovum pick up akan dilakukan 36 jam setelah injeksi HCG. Setelah dilakukan ovum pick up, biasanya oosit yang sudah dipanen tersebut akan difertilisasi di laboratorium. Yang selanjutnya 3-5 hari kemudian dilakukan embrio transfer. Oke, selanjutnya setelah embrio transfer dilakukan, maka ada namanya waktu tunggu atau 2 weeks wait untuk dilakukan cek HCG, beta HCG. Nah, setelah dilakukan cek beta HCG, biasanya 1-3 minggu kemudian baru dokter tersebut akan menyarankan untuk kontrol kembali untuk menilai adanya kehamilan dengan menggunakan USG. Namun apabila tidak terjadi kehamilan, biasanya nanti setelah kalian misalkan
adanya menstruasi atau memang tidak menstruasi, nanti dalam waktu dekat akan diminta kontrol kembali untuk dinilai apa penyebab dari tidak berhasilnya program tersebut. Sebetulnya saya sudah pernah membahas di vlog sebelumnya tentang stimulasi ovarium, namun akan saya jelaskan lebih lanjut atau lebih detail di vlog ini. Jadi ada dua jenis dari stimulasi ovarium. Yang pertama adalah long protokol. Yang selanjutnya adalah short protokol, di mana long protokol itu biasanya akan dimulai di hari ke-21 menstruasi sebelumnya. Namun kalau short protokol itu dilakukan pada siklus tersebut biasanya hari ketiga sampai hari kelima. Saya akan menjelaskan lagi mengenai bagaimana cara oosit pada saat dipanen atau di ovum pickup. Gambar ini akan menjelaskan bagaimana cara ovum pickup dan bagaimana prosesnya. Gambar pertama adalah proses ovum pickup, di mana folikel-folikel akan disedot melalui vagina menggunakan jarum. Selanjutnya gambar kedua dimasukkan ke dalam tabung, dan yang gambar ketiga adalah embriolog mencari bagaimana oosit tersebut berada di dalam cairan folikel, dan yang keempat adalah gambar yang tampil di layar. Jadi kita akan membahas tentang aspek laboratorium dari siklus IVF. Nah, dimana pada saat setelah panen oosit atau ovum pickup, selanjutnya oosit tersebut akan dipanen di laboratorium embriologi, di mana nanti akan dibersihkan dari debris-debris, lalu akan dilakukan fertilisasi. Ada beberapa timeline yang harus dicapai untuk embrio-embrio atau zigot-zigot yang sudah dilakukan fertilisasi. Pada 0 jam akan dilakukan oosit retrieval atau ovum pickup tersebut. Jadi pada saat yang sama, pasangan laki-lakinya akan memberikan sampel dari semen atau spermanya. Bersamaan dengan sang istri dilakukan ovum pickup. Selanjutnya dilakukan IVF atau ICSI. Jadi kalau IVF itu secara konvensional, di mana satu oosit akan dikelilingi oleh beberapa jumlah sperma dan akan terjadi fertilisasi secara sendirinya. Selanjutnya kalau ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, yaitu dilakukan penusukan atau dimasukkannya satu sperma ke dalam satu oosit tersebut. Oke, 4-6 jam selanjutnya oosit tersebut akan diinkubasi pada media kultur, di mana temperaturnya itu sekitar 37 derajat dengan CO2 5% selama 4-6 jam. Pada saat 4-6 jam ini dilakukan pematangan dari oosit tersebut, jadi diberikan medium. Selanjutnya oosit tersebut akan menghasilkan polar body yang pertama untuk menandakan bahwa oosit tersebut sudah menjadi oosit sekunder. Pada saat tersebut juga sperma dilakukan dengan preparasinya sendiri, yaitu dengan metode swim up atau metode DGC, densitas gradient centrifugation, yang sebelumnya saya pernah bahas juga. Nah, 6-8 jam selanjutnya dilakukan, kadang ada beberapa pasangan yang tidak mau langsung dilakukan IVF, jadi bisa saja dilakukan penyimpanan beku dari oosit tersebut atau sperma tersebut, jadi tidak langsung dilakukan IVF atau in vitro fertilization. Jika pasangan tersebut akan langsung melakukan IVF tersebut, maka setiap oosit itu akan diinseminasi di dalam special well atau tabung, di mana
akan ditaruh sebanyak 10.000 hingga 100.000 sperma yang aktif untuk dilakukan fertilisasi atau IVF. Nah, jika dilakukan ICSI, maka oosit diberikan semacam cairan kimia, yaitu enzim hyaluronidase dan mechanical peeling. 16 sampai 18 jam kemudian sudah terjadi gamet. Itu mulai menandakan bahwa benar terjadinya fertilisasi secara normal, di mana akan terjadi pembentukan dari 2 pronuklei dan keluarnya dari polar body yang kedua. Fertilisasi tersebut bisa terjadi pada 60-70% oosit yang terinjeksi atau inseminasi. Total kegagalannya itu bisa terjadi pada 1-2% siklus. Selanjutnya 24 jam hingga 36 jam berikutnya sudah terjadi zigot. Nah, zigot tersebut biasanya ditandai dengan pembelahan dari 2 equal atau bentuk yang sama atau ukuran yang sama dari blastomer. 48 jam kemudian biasanya embrio tersebut sudah memiliki 4-5 blastomer. Jadi blastomer tersebut harus tidak ada multinukleus pada satu sel dan fragmentasinya harus kurang dari 10%. Embrio tersebut masih mengandung zona pellucida. 72 jam selanjutnya akan dilakukan penilaian lagi. Jadi embrio tersebut harus sudah memiliki 7-8 dari blastomer, di mana embrio tersebut sudah diindikasikan dalam status cleavage. Embrio tersebut harus sama ukurannya dari jumlahnya, bentuk selnya, keadaan dari intra dan ekstraselulernya, lalu apakah ada fragmentasi dan berapa jumlah nukleus yang ada pada si masing-masing blastomer tersebut. Jika embrio tersebut baik atau dinilainya termasuk dalam grade yang bagus, biasanya bisa dilakukan transfer embrio. Namun tidak semua embrio dilakukan transfer, biasanya bisa dilakukan penyimpanan juga. Nah, jika diperkirakan bahwa embrio hari ketiga tersebut akan berkembang lagi, akan expand lagi menjadi blastosit, biasanya akan dilakukan pemindahan dari kultur media yang baru untuk dilakukan cek di hari kelima dan keenam. Nah, embrio blastosit tersebut bisa dilakukan transfer ataupun bisa dibekukan. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari bagaimana dilakukan embrio transfer. Jadi, pasien akan tiduran dan harus dalam keadaan kandung kemih yang penuh. Lalu dokter tersebut akan melakukan insersi dari tub. Jadi di dalam tub tersebut sudah ada embrio yang siap untuk ditanam. Selanjutnya akan ditaruh embrio tersebut di dalam cavum uteri. Oke, segitu saja dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa berguna untuk kalian semua. Dan apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.